Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada surat Al-Ahzab. Bisa dilihat pada halaman 420 surat Al-Ahzab ayat 16 sampai 22 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يساءلون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 20, yahsabun, sin boleh dikasrah, yahsibun. Kemudian di tengahnya ada yas'alun, boleh dibaca yassa'alun, asalnya yatasa'alun. Ayat 21, uswatun, itu adalah qiraah Imam Asim. Semua qari yang lain membaca iswatun. Kalau Imam Asim uswatun, maka boleh kasrah, boleh dhamma. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Al-Ahzab ayat 16, Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tidak akan yang fa'akum, berguna bagi kalian, al-firaru, lari, maksudnya lari dari perang. In farartum, jika kalian itu lari, minal mauti, dari kematian, awil qatli, atau dari pembunuhan. Wa idan, dan kalau begitu, la tumatta'un, kalian tidak akan diberi kesenangan, yaitu hidup di dunia, illa qalila, kecuali sedikit saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ayat ini masih melanjutkan ayat sebelumnya, di mana Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya orang-orang munafik itu sangat ketakutan di dalam berperang karena mereka memang tidak yakin dengan adanya surga dan neraka, sehingga meskipun sebelum perang mereka sudah berjanji tidak akan lari, tapi faktanya mereka lari. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan lari itu tidak akan membawa manfaat. Kalau sudah ada ketetapan mati, meskipun lari tetap akan mati. Sebaliknya kalau belum ada ketetapan mati, maka meskipun di medan perang maju paling depan sebagaimana Khalid bin Walid, tetap tidak akan mati juga. Maka kematian itu sudah ada catatannya, orang lari tidak akan bisa. Dan kemarin sudah saya sampaikan hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya seorang hamba, tiap hamba itu dikejar-kejar oleh rezekinya sebagaimana dikejar-kejar oleh ajalnya. Artinya dia mau lepas dari ajalnya nggak bisa. Kalau sudah waktunya akan dikejar juga oleh ajalnya, oleh kematiannya akan mati juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qadallahu ta'ala li'abdin ay yamuta bi ardin." Allah itu kalau sudah menetapkan seorang hamba mati di satu tempat, ja'alallahu lahu ilaiha hajah. Allah pun menjadikan dia butuh menuju ke tempat tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini salah satu cara Allah bagaimana Allah itu mematikan seorang hamba, tidak bisa dimundurkan jatah kematiannya. Seseorang dari Solo, tinggalnya di Solo, tapi Allah sudah tetapkan matinya di Jogja. Nah, pada hari tersebut, hari kematiannya tersebut, dia merasa butuh ke Jogja. Sampai di Jogja terjadi musibah, mati di sana. Kenapa? Karena sudah ditetapkan mati pada jam tersebut. Padahal dia sedang di Solo, tapi tiba-tiba punya hajat ke Jogja. Kenapa? Sudah ada takdirnya. Nah, itulah kalau ajal mengejar seseorang tidak akan bisa ditunda sama sekali. Ayat 17, qul katakanlah wahai Rasulullah, man siapakah dzalladzi orang yang ya'simukum bisa menjaga kalian minallahi dari Allah, maksudnya dari siksa Allah. In jika arada Allah menghendaki bikum terhadap kalian su'an keburukan, misalnya kalah dalam perang. Atau arada Allah menghendaki bikum terhadap kalian rahmatan, rahmat, misalnya menang dalam perang. Wala yajiduna dan mereka tidak mendapati lahum bagi mereka min dunillahi dari selain Allah waliyan pengurus, wala nasira tidak pula penolong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban. Siapa gerangan yang bisa menjaga manusia dari siksa Allah kalau Allah menghendaki? Demikian juga sebaliknya, siapa yang bisa menolak kehendak Allah, kehendak baik dari Allah, rahmat Allah kepada seorang hamba kalau Allah sudah menghendaki rahmat tersebut? Allah kehendaki seseorang kaya, tapi semua orang tidak suka kalau dia itu kaya, tetap akan kaya. Allah menghendaki dia akan menjadi presiden Indonesia meskipun dijagal oleh sana sini, tapi kalau Allah menghendaki dia jadi presiden, akan jadi presiden juga. Maka segala sesuatu yang menetapkan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ringkasnya maksud ayat ini adalah la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Enggak ada yang bisa mencegah apa yang diberi oleh Allah, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki sesuatu pasti akan terlaksana meskipun seluruh dunia tidak menghendakinya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang-orang munafik itu tidak akan mendapatkan selain Allah seorang pengurus maupun penolong. Jadi kalau Allah menghendaki kepada mereka kematian atau kekalahan dalam perang, pasti mereka kalah, tidak akan ada yang bisa menolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan di dalam peperangan itu kuncinya bukan di tangan manusia, kuncinya di tangan Allah. Dengan bukti Fir'aun bala tentaranya sangat banyak, Nabi Musa tidak punya senjata tapi bisa menang. Kok bisa menang? Karena Allah lah yang memenangkan mereka. Pada perang Badar umat Islam cuma 300, senjatanya sederhana. Orang kafir 1000, senjatanya lengkap, tapi orang kafir kocar kacir kalah, balik ke Mekah dalam keadaan malu karena kalah.
Sekarang 2024 Israel menyerang Palestina, tempatnya kecil, mereka harus tinggal di terowongan karena tidak aman kalau tinggal di daratan, tapi ternyata tidak bisa ditaklukkan. Kok bisa orang-orang yang senjatanya lengkap, tank-tank besar-besar yang mahal-mahal, tapi bisa dikalahkan oleh orang-orang kaum muslimin yang mereka senjatanya sederhana dibandingkan senjatanya musuh, tapi ternyata tidak bisa dikalahkan oleh musuh. Ini semuanya karena kemenangan itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kalau kemenangan di tangan manusia, niscaya yang punya senjata sempurna itulah yang akan menang. 18. Qad sungguh ya'lamullah, Allah mengetahui, al-mu'awwiqina, orang-orang yang mengundur-ngundurkan atau orang-orang yang menggembos-gembosi, minkum, di antara kalian, wal qailina, dan orang-orang yang mengatakan li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, mengatakan apa? Halumma ilaina, marilah menuju kepada kami, wala ya'tunal ba'sa, dan mereka tidak mendatangi peperangan illa qalila, kecuali sedikit. Yang dimaksud pada ayat 18 ini adalah orang-orang munafik yang mereka tukang gembosi kaum muslimin dari perang. Jadi mereka menginginkan Nabi Muhammad SAW itu perang sendirian, sehingga umat Islam tidak ada yang membela Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mereka gembosi kaum muslimin? Mereka setelah ikut di dalam perang, kemudian di tengah perjalanan sebelum sampai ke medan perang itu sudah mundur. Nah, umat Islam yang melihat mereka mundur jadi merasa kurang semangat perang. Wah, jumlah kita sudah berkurang. Nah, ini yang gembosi kayak begini. Termasuk yang mereka lakukan adalah mereka mengatakan halumma ilaina, marilah gabung kepada kami, ya. Maksudnya apa? Tidak usah gabung sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad biarkan perang sendiri, kamu nggak usah gabung sama Muhammad, kamu tetap saja bersama kita di kota Madinah, nggak usah keluar. Kenapa? Nanti keluar akan mati. Nah, Allah mengatakan di sini qad ya'lamullah, Allah tahu. Jadi apa yang mereka lakukan itu tidak lepas dari pengawasan Allah. Maka maksudnya Allah di sini adalah ancaman. Kalian melakukan seperti itu, Allah tahu. Allah kalau mau menyiksa sangat bisa. Tapi kenapa Allah tidak menyiksa? Memang Allah Maha Rahmat, sehingga masih memberikan waktu kepada mereka, barangkali mereka akan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para munafik ini, mereka tidak mendatangi perang kecuali sedikit. Artinya mereka datang kepada peperangan itu cuma terpaksa saja. Mereka datang ke perang itu hanya sekedar untuk absen saja. Kami sudah hadir perang, sehingga nanti kalau ada pembagian ghanimah, maka mereka ingin juga dapat, ya. Padahal perangnya cuma ikut sebentar saja. Misalnya peperangan selama 1 bulan, ikut cuma 1 hari kemudian pulang, tetapi ingin mendapatkan apa? Ghanimah. Nah, itu tingkahnya orang-orang munafik. Kalau orang-orang muslim pantang pergi dari medan perang kecuali kalau perangnya sudah selesai, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Hamas di Palestina itu. Itu Abu Ubaidah, pentolannya Hamas, mengatakan bahwasanya teman-teman kami yang kami tugaskan di medan-medan tertentu, ada yang belum kembali dari tempat di mana dia tugas dari awal perang sampai hari ini, karena memang tugasnya di situ. Nah, umat Islam begitu, Pak, pantang mundur kalau belum selesai. Padahal sudah berapa bulan ini? 2 bulan, 3 bulan, ya. Nah, tapi kan masing-masing punya posnya. Ada yang pos di utara, ada yang pos di selatan, ada pos yang di timur. Nah, meskipun di timur misalnya tidak ada musuh, tapi kalau posnya di situ, tetap nunggu di situ, nggak mau pergi dari tempat tersebut, karena itu posnya dia. Nah, itu kata Abu Ubaidah. Masya Allah, ini sabar sekali orang-orang Palestina itu berperang ini, ya. Mereka sudah ditugaskan oleh pemimpin mereka dan mereka sabar menunggu kewajiban mereka di situ. Meskipun tidak ada peperangan di tempat yang mereka ditugaskan, tetap sabar di sana. Ada peperangan pun, apalagi mereka tambah semangat untuk berada di tempat pos-pos mereka itu. Ayat 19. Asyihatan, orang-orang yang pelit alaikum, terhadap kalian. Yang dimaksud pelit di sini adalah pelit untuk menginfakkan harta mereka dalam membackup jihad fi sabilillah. Jadi mereka tidak hanya menggembosi orang dari medan jihad, tapi juga menggembosi orang dari mengeluarkan infak fi sabilillah. Namanya perang kan perlu dana, Pak.
Lah ini perang mereka tidak ikut, tapi dana juga nggak ikut. Ini seperti saudara kita yang di Indonesia yang mengatakan ya tidak usah kirim bantuan ke Palestina karena nanti malah tidak sampai, nanti malah bisa bocor nanti ke kantong orang lain. Mengatakan seperti ini tujuannya apa ini? Apakah mirip dengan orang-orang munafik asyihatan alaikum karena bakhil terhadap umat Islam untuk membackup jihad mereka? Mestinya kita di Indonesia semangat untuk membackup jihad yang ada di Palestina. Kenapa? Karena kita tidak mampu jihad. Saudara-saudara kita yang mampu jihad, kita bisanya membackup dengan harta, kirim donasi dengan harta. Allah katakan faida, maka apabila ja'al khaufu, datang ketakutan, yaitu peperangan terjadi, ra'aitahum, engkau melihat mereka, yang duruna ilaika, mereka melihat kepada engkau, taduru a'yunuhum, mata mereka itu berputar. Maksudnya apa? Saking ketakutannya, maka mata yang ada di kepala ini berputar-putar. Saking ketakutannya. Jadi ini kalimat mata berputar ini maksudnya adalah kinayah bahwa mereka sangat ketakutan. Nah, kalau orang Indonesia menggambarkannya matanya copot atau ya, saking takutnya. Digambarkan oleh Allah kalladzi, seperti orang yang yughsha alaih, sedang sekarat dia itu minal mauti, dari sebab kematian. Perhatikan orang mati. Orang mati itu kata para ulama tafsir, dia sedang lenyap akalnya karena menghadapi sesuatu yang dahsyat yang ada di depan dia, yaitu sakaratul maut. Itu sangat berat, sangat dahsyat. Nah, maka saking susahnya dia menghadapi sakaratul maut, maka lenyap akalnya sampai matanya terbelalak melihat ke arah atas. Nah, itulah kondisinya orang yang ketakutan seperti itu, seperti orang yang hampir mati seperti itu, matanya tidak berkedip sama sekali tapi mencolok melihat ke atas. Allah katakan fa idza dzahabal khauf, apabila sudah lenyap ketakutan, musuh sudah pergi, salaqukum, mereka mengganggu kalian atau menyakiti kalian, bi alsinatin hidadin, dengan lidah-lidah yang tajam, asyihatan, karena mereka itu bakhil alal khairi, terhadap kebaikan. Kebaikan ini maksudnya adalah harta ghanimah. Jadi maksudnya gini, kalau peperangan sudah selesai, orang-orang kafir sudah kalah, sudah pergi, kemudian umat Islam dapat ghanimah, nah maka mereka kemudian menyakiti umat Islam. Mereka mengatakan, kalian itu wahai umat Islam orang-orang pelit, kalian dapat ghanimah, kami gak dikasih, padahal kami juga sempat ikut perang meskipun beberapa hari saja ya. Menyakiti umat Islam begitu, mengatakan umat Islam pelit, mengatakan umat Islam egois, mengatakan umat Islam tidak mau bagi-bagi, mengatakan umat Islam serakah, ghanimah hanya dimiliki sendiri saja, tidak dibagi kepada semuanya. Ini semua gara-gara apa? Mereka pelit terhadap kebaikan, yaitu mereka rakus terhadap harta ghanimah yang sudah didapatkan oleh umat Islam. Kata-kata al-khair, kebaikan, ini biasa dalam bahasa Arab digunakan untuk makna harta. Saya kasih contoh yang gampang pada surat yang pendek. Allah mengatakan kata-kata khair dengan makna harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surat apa? Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khairi, karena sangat cintanya kepada harta, kebaikan maksudnya apa? Harta, lasyadid, maka dia pun sungguh menjadi pelit. Nah, di sini kata-kata khair diartikan harta, demikian juga pada ayat ini khair di sini adalah harta, yaitu harta ghanimah. Allah katakan ulaika, mereka itu lam yu'minu, mereka tidak beriman, fa ahbatallahu, maka Allah menggugurkan a'malahum, amalan-amalan mereka, wa kana dzalika, dan adalah hal itu 'alallahi, bagi Allah, yasira, mudah. Jadi orang-orang munafik itu beramal apapun enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak punya iman. Adapun mereka pura-pura Islam itu hanya pura-pura saja, tapi hakikatnya tidak ada. Allah tahu isi hatinya itu sebenarnya tidak ada Islam. Islamnya cuma pura-pura, karena khawatir akan diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pura-pura masuk Islam, pura-pura ikut sholat, tapi sebenarnya hatinya itu ragu-ragu. Benarkah ada surga? Benarkah ada neraka? Nah, maka kalau ada orang yang datang ke masjid tapi ragu-ragu, ya, apa betul ada surga? Apa betul ada neraka? Itu munafik kayak begitu. Ya. Terus ke masjidnya untuk apa itu? Nah, ke masjidnya berarti karena
malu saja ya, yang lain-lain pada ke masjid dia ikut ke masjid. Nah, tapi alhamdulillah orang-orang ngaji seperti kita insya Allah ini karena sudah yakin adanya surga neraka sehingga kita semangat untuk beramal kebaikan, termasuk salat jamaah, termasuk menghadiri pengajian dan sebagainya. Nah di sini Allah katakan hal itu bagi Allah mudah, yaitu Allah mudah untuk menghapuskan amal mereka, itu mudah bagi Allah, nggak susah. Dan kata-kata ini wa kana dzalika 'ala Allah yasira, ini kalimat yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an sampai 4 kali. Ada 2 kali pada surat An-Nisa, ada 2 kali pada surat Al-Ahzab ini. Nah, ini ayat 19, nanti tunggu lagi kapan ada ayat wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ada 4 kali. Nah, kalimat-kalimat yang diulang oleh Allah dalam Al-Qur'an menunjukkan pentingnya hal tersebut. Jadi bagi Allah apapun mudah, tidak ada yang susah, karena Allah cukup mengatakan kun, selesai masalah, semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 20. Yahsibuna, mereka mengira, al-ahzaba, komplotan-komplotan musuh itu, lam yadhhabu, belum pergi. Jadi saking takutnya orang-orang munafik, mereka mengira komplotan musuh yang kemarin saya sebutkan ya, orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan, Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka mengira bahwasanya komplotan musuh itu belum pergi. Saking takutnya mereka kira musuh-musuh ini masih berada di luar kota Madinah, masih mengepung kota Madinah. Padahal setelah Allah kirim angin yang sangat kencang kemarin itu, yang sangat dahsyat dan sangat dingin kemarin itu, mereka sudah ketakutan, akhirnya mereka pulang ke kampung mereka masing-masing. Nah, saking takutnya orang-orang munafik, mereka berada di dalam kota Madinah, mengira ini Madinah masih dikepung, padahal orang-orang sudah pergi. Saking takutnya seperti itu, Pak. Nah, maka bedakan antara penakut dengan pemberani. Kalau pemberani ada suara, dia maju ke depan. Di mana suara itu? Ya, dihadapi suara itu. Suara apa ini? Ya. Tapi orang-orang yang takut, ada suara maka mundur, masuk ke dalam rumah, sembunyi di rumah, mungkin di bawah tempat tidurnya karena ketakutan. Sehingga ketika musibah atau ketakutan sudah pergi, dia masih tetap saja ketakutan dalam rumahnya. Itu penakut. Maka Rasulullah pada satu hari di kota Madinah itu ada suara semacam suara serangan gitu ya. Kalau sekarang ya mungkin orang-orang bawa senjata, tank dan sebagainya, nah, ada suara-suara kan. Rasulullah langsung pertama kali yang ngambil kuda keluar dari kota Madinah mencari sumber suara tadi. Ada apa? Nah, umat Islam mereka berada di dalam kota Madinah, ambil kuda-kuda mereka masing-masing, rame-rame keluar kota Madinah. Mereka keluar, Nabi Muhammad sudah balik ke kota Madinah. Beliau mengatakan lan tura'u, nggak usah takut, nggak ada apa-apa. Sudah saya cek, nggak ada apa-apa. Nah, ini pemberani Rasulullah SAW, nomor 1 yang keluar, Pak. Nah, kalau orang-orang munafik, mereka nomor 1 yang sembunyi. Maka itulah perbedaan antara munafik dengan orang-orang Muslim yang punya keyakinan. Mari kita menjadi orang-orang Muslim yang punya keyakinan, tidak takut terhadap musuh-musuh seperti ini. Allah katakan wa in, dan jika ya'ti, datang lagi al-ahzabu, komplotan-komplotan musuh itu, yawaddu, mereka sangat ingin, lau annahum, kalau bahwasanya mereka baduna, berada di badiah, berada di pedesaan, fil a'rabi, bersama orang-orang Arab Badui, yassa'aluna, mereka saling bertanya, an ambaikum, tentang berita-berita kalian. Jadi maksudnya setelah peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq selesai, maka Allah buka rahasia mereka. Seandainya komplotan musuh yang sudah pergi tadi, seandainya mereka menghimpun kekuatan lagi, kemudian datang lagi, seandainya, maka kata Allah, mereka sangat pingin tidak berada di kota Madinah. Kenapa? Saking ketakutannya. Mereka pengennya di luar kota Madinah, di pedesaan-pedesaan, pelosok-pelosok bersama orang-orang Arab Badui. Yang di pelosok-pelosok biasanya nggak ada perang. Perang itu kan di perkotaan, Pak. Di Indonesia juga begitu kan? Ya, kalau ada peperangan paling yang diserang pertama kali ya ibu kotanya. Adapun yang pelosok-pelosok itu apa? Nah, nanti terakhir. Karena kalau ibu kotanya sudah takluk, akhirnya semuanya takluk. Mereka pengennya tidak di kota Madinah, mereka pengennya di pelosok-pelosok yang aman, tidak ada perang. Terus di pelosok ngapain? Cuma mencari informasi saja ya. Buka WA-nya ada informasi apa, buka Facebooknya ada informasi apa di kota. Tapi nggak berani turut di dalam peperangan. Beraninya cuma cari informasi saja. Nah, itu orang-orang yang penakut kayak begitu.
Allah katakan walau kanu fikum, dan seandainya adalah mereka bersama kalian, maqatalu, tidak akan mereka berperang illa qalila, kecuali sedikit saja. Nah, maka Allah katakan mereka ketakutan seperti itu kemudian pergi dari kota Madinah, enggak masalah. Kenapa? Andaikan mereka di kota Madinah, mereka ikut perang, andaikan pasti hanya sebentar ikut perangnya. Kenapa ikut perangnya cuma sebentar? Satu, karena ketakutan tadi, tidak ada keberanian. Dua, karena ikut perangnya cuma terpaksa saja, karena riya saja, ingin menampilkan saya sudah absen nih, saya sudah datang nih, saya sudah mendatangi peperangan, meskipun hanya datang 1 jam 2 jam, habis itu kemudian pergi lagi, untuk menampilkan saja bahwa dirinya sudah datang. Nah, seperti itulah sikapnya orang-orang munafik. Sementara orang-orang muslim, mereka berperang karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berdirinya seseorang di medan jihad fi sabilillah itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada seseorang sholat malam dan puasa selama 1 bulan. 1 bulan puasa, Pak, enggak pernah buka puasa, siangnya puasa, kemudian malamnya tidak pernah tidur, tahajud selama 1 bulan. Sementara mujahid fisabilillah ini cuma sesaat saja di medan jihad fisabilillah, masih menang yang mujahid fisabilillah dari sisi pahalanya, karena memang jihad fisabilillah itu pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang bahayanya juga besar. Kemudian Allah menghasung umat Islam untuk hadir perang, jangan mundur dari perang sebagaimana orang-orang munafik. Maka Allah mengatakan, laqad sungguh-sungguh kana adalah lakum bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, iswatun hasanah, tauladan yang baik. Bagi siapa? Limangkana, bagi orang-orang yang adalah dia itu yarjullaha, mengharap kepada Allah, maksudnya mengharap pahalanya Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu juga ikut di dalam medan peperangan. Karena itu tidak sepantasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dibiarkan di medan perang sementara umat Islam malah santai-santai berada di rumah. Rasulullah hadir perang, masa kamu santai-santai di rumah? Rasulullah itu teladan kamu, maka kalau Rasulullah keluar, kamu keluar. Rasulullah berada di dalam, kamu berada di dalam. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna uswatun hasanah. Teladan itu dijadikan sebagai ikutan. Rasulullah saja memakai baju besi, datang ke medan perang. Beliau bawa pedangnya. Nah, masa pemimpinnya datang ke medan tempur, malah rakyatnya malah santai-santai bubuk di rumah. Ini nggak pantas kayak begini. Jangan seperti umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, disuruh perang oleh Nabi Musa malah mengatakan idhab anta wa rabbuk, silahkan kamu dan saudaramu bersama Nabi Harun, yaitu silahkan perang sana, saya duduk-duduk di rumah saja. Nah, maka Miqdad bin Aswad sahabat Nabi ketika diajak perang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel, idhab anta wa rabbuk, pergilah kamu wahai Musa bersama saudaramu, tapi kami mengatakan ilhab nahnu ma'akum, silahkan engkau pergi berperang, maka kami akan menyertai engkau dalam perang ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini meskipun bicara dalam masalah perang, tapi karena kalimatnya umum, maka pemahamannya pun juga umum. Sehingga maksud ayat ini adalah Rasulullah menjadi tauladan kita dalam segala hal. Tidak hanya dalam hal perang saja. Kalau ayat ini kan berkaitan masih dengan perang kan, sehingga tafsirannya menurut para ulama tafsir, Rasulullah ikut perang, kamu ikuti perang. Jangan beliau perang dibiarkan sendirian, kita malah di rumah. Tapi karena kalimatnya umum, Rasulullah adalah teladan yang baik untuk kalian wahai umat Islam, berarti beliau teladan dalam segala hal, tidak hanya dalam masalah perang saja.
Masalah makan, Rasulullah makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jangan kita mengaku umat Nabi tapi makan minum dengan tangan kiri. Ini berarti tidak menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sholat berjamaah di masjid. Nah, kita kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, datang ke masjid, jangan sholat di rumah sendiri-sendiri. Kapan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah kalau begitu? Nah, pemahaman seperti ini yaitu memahami ayat atau dalil dengan pemahaman umum, karena kalimatnya adalah umum. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Cara memahami dalil adalah melihat lafalnya yang umum, jangan melihat kepada sebabnya yang khusus. Turunnya ayat ini sebabnya adalah dalam hal perang, tapi uswatun hasanahnya Nabi tidak hanya dalam hal perang saja, dalam segala hal, karena memang kalimatnya adalah kalimat yang umum. Allah menegaskan di sini Rasulullah adalah teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap pahala Allah dan hari akhir, dan dia zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak menjadikan Nabi sebagai teladan, itu kita harus introspeksi. Tampaknya kita belum beriman kepada pahala Allah, atau belum yakin 100% dengan pahala Allah. Kalau yakin 100% dengan pahala Allah, maka mestinya kita menjadikan Nabi sebagai teladan. Sholat jamaah ke masjid, kenapa? Yakin pahala Allah. Satu langkah kita langkahkan ke masjid, pahalanya kata Nabi dicatat 10 pahala. Nah, silakan dihitung, Pak. Dari rumah ke masjid itu berapa langkah? Kalau dari rumah ke masjid itu 100 langkah, berarti 100 kali 10, 1000 pahala. Yang sholat di masjid, yang sholat di rumah pahala 1. Kita sholat di masjid, 1 langkahnya dapat 10, sudah dapat 1000 pahala. Apa enggak rugi itu kalau kita sholat di rumah masing-masing, enggak dapat pahala yang banyak? Nah, maka yang tidak menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah perlu introspeksi ke diri kita masing-masing, berarti iman kita masih belum sempurna kepada pahalanya Allah. Berarti kita belum wa dzakarallaha katsira, belum zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang masalah zikir yang banyak ini ada teori dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, barang siapa yang menjaga 3 zikir, berarti dia sudah termasuk zikir yang banyak kepada Allah. 1. Zikir pagi, 2. Zikir sore, 3. Zikir sebelum tidur. Maka minimal kita punya zikir pagi, wirid sore, dan wirid sebelum tidur. Sebelum tidur jangan langsung leker aja gitu ya. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Kemudian istighfar 33 tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, sama dengan setelah sholat itu. Jadi zikir sebelum tidur sama dengan zikir setelah sholat. Tasbih, tahmid, takbir 33, 33, 34. Kalau setelah sholat kan bisa 33, 33, 33, tambah tahlil menjadi apa? 100. Nah, maka marilah kita biasakan setiap hari untuk membaca wirid pagi, wirid sore, dan wirid sebelum tidur. Yang sudah biasa diniatkan sampai akhir hayat kita melakukannya, yang belum terbiasa dimulai dari hari ini untuk biasa melakukannya. Termasuk zikir yang banyak sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, idza stayqadha ar-rajul minal lail, kalau seorang laki-laki bangun malam, wa ayqadha ahlah, lalu membangunkan istrinya atau keluarganya, wa shallaya rak'atain, lalu kedua-duanya melakukan salat sunnah yaitu salat tahajud, kutiba minadz dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, maka keduanya dicatat termasuk orang-orang yang zikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan bapak-bapak, ibu-ibu saling bantu untuk tahajud. Bapaknya bangun, bangunkan istrinya, istrinya bangun, bangunkan suaminya. Nah, ini termasuk zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adzan subuh jam 4 sekitarnya. Nah, bangunkan istri atau suami sebelum jam 4, setengah 4 atau jam 3, atau terserah dengan kebiasaan masing-masing dan kemampuannya.
Ayat 22, walamma dan tatkala ra'a melihat al-mu'minuna orang-orang beriman al-ahzab komplotan-komplotan musuh, qalu mereka mengatakan hadza inilah ma wa'adana Allah, apa yang Allah janjikan, wa rasuluhu dan Rasulullah janjikan, wa sadaqallah dan benar Allah, wa rasuluhu dan rasulnya. Sampai di sini sudah selesai perkataan mereka. Kemudian Allah mengatakan wa mazadahum, dan tidaklah hal itu menambah mereka illa imanan, kecuali tambah imannya, wa taslima dan tambah pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah membedakan antara sikap muslim dengan sikap munafik. Munafik mendengar ada komplotan musuh datang, Quraisy, Ghatafan dan yang lain-lain, maka mereka ketakutan, kemudian mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tapi umat Islam mendengar komplotan musuh datang, mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah, ini yang dijanjikan oleh Rasulullah. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Allah mengatakan dalam banyak ayat, salah satunya surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan tidak akan diberi ujian oleh Allah? Gak mungkin. Orang yang mengatakan saya beriman pasti dikasih ujian oleh Allah. Nah, salah satu ujiannya ini, didatangi oleh musuh, diserbu oleh musuh. Ini adalah janji dari Allah. Betul-betul ini Allah menguji kita nih. Allah katanya menguji, ternyata betul nih. Allah kirim pasukan musuh, komplotan musuh menyerang kita, akan akan menghanguskan bumi kita, akan memasuki kota Madinah. Tapi mereka yakin bahwasanya Allah akan turunkan pertolongan. Itulah makna wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan pasti Allah dan Rasulnya jujur, yaitu kalau sabar pasti dikasih pertolongan. Maka mereka tidak takut. Mereka mempersiapkan diri dengan kesabaran. Kami harus sabar. Kalau kami sabar, pasti Allah turunkan pertolongan. Nah, itulah yang menyebabkan umat Islam jadi berani dalam perang itu. Kenapa? Yakin ada pertolongan. Syaratnya, kuncinya dilakukan, yaitu sabarnya. Dalilnya apa? Kalau sabar mendapatkan pertolongan, pada surat Al-Baqarah ayat 214 Allah mengatakan ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Rasulullah bersabda an-nasru ma'as sabr, pertolongan bersama kesabaran. Artinya kalau ada sabar ada pertolongan, ada gula ada semut. Wal faraj ma'al karb, dan kelonggaran bersama kesusahan. Artinya setelah kesusahan pasti ada kelonggaran. Tidak mungkin susah terus, itu nggak mungkin. Karena hidup itu ya naik turun itu, ya. Ada sakit, ada sehat, ada susah, ada longgar. Wa anna ma'al usri yusra, kata Nabi, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Karena itu mari kita yakini dalam hati kita masing-masing, inna ma'al usri yusra, semua kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemudahan, ada solusinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bersabar, kita ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan selesaikan masalah kita. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Apa hadisnya Pak? Iya. Nah itu apa? Yang masuk neraka itu siapa? Yang masuk surga siapa? Yang masuk surga itu pertama adalah orang yang mati syahid. Mati syahid jelas masuk surga. Ya, apalagi?
Kalau yang masuk neraka, yang mempunyai harta tapi tetap yang khusus untuk dunianya tapi tetap ada bawah. Itu termasuk saya yang mempunyai dunia tapi tidak mempunyai dunia tapi tetap ada bawah, dan juga adalah orang fakir yang mempunyai kepribadian tidak menimbulkan yang lain atau mempunyai suatu kepribadian, jangan juga mempunyai sananya. Itu yang masuk neraka. Yang masuk neraka itu pemimpin yang baik dan orang yang mempunyai harta tapi menahan karena Allah untuk kebaikannya. Yang ketiga yaitu orang fakir yang sombong. Itu oleh Imam Tirmidzi ada dihasankan. Itu untuk Al-Albani. Kalau Al-Albani itu adalah menyebutkan ini. Kalau Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Saidah itu adalah bisa pulang. Iya. Ya, ini hadisnya udah ketemu nih, Pak. Kalimatnya yang pasnya begini, salasatun yuhibbuhumullah, 3 orang dicintai Allah, jadi bukan ahli surga ya. Wa salasatun yubghiduhumullah, 3 orang dibenci Allah, jadi bukan ahli neraka, tapi kalimatnya apa? Dicintai sama dibenci. Fa ammal ladzina yuhibbuhumullah, yang dicintai oleh Allah adalah seseorang yang 1 2 3. Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syaikhuz zani, orang yang berzina padahal dia sudah tua, wal faqirul mukhtal, dan orang fakir yang dia sombong, wal ghaniyul zalim, dan orang kaya yang dia itu zalim. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasai, Ibnu Hibban dan Hakim. Kata Syekh Albani derajatnya dhaif, sementara kata Imam Tirmidzi sahih. Juga disahihkan oleh Hakim, Zahabi, dan juga Ibnu Hibban dan yang lain-lain. Nah, pertanyaan Bapak tadi adalah mana yang diikuti? Apakah yang mensahihkan ataukah yang mendhaifkan? Jawabannya 2. Pertama, bahwasanya para ulama dalam masalah hadis ini ada 3 kelompok. Ada kelompok yang mutasyaddid, yang sangat ketat sehingga seringkali hadis yang sahih pun mereka dhaifkan. Ada kelompok yang mutasahil, yang sangat mudah sehingga hadis-hadis dhaif pun mereka sahihkan. Ada yang mutawassit, yang tengah-tengah, maka tidak seperti kelompok pertama dan tidak seperti kelompok yang kedua. Nah, paling bagus kita mengikuti mazhabnya mutawassit sehingga tidak mudah-mudah mendhaifkan, juga tidak mudah-mudah mensahihkan. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah orang yang bukan ulama seperti kita boleh menganut salah satu dari pendapat tersebut. Kita ngikuti Imam Tirmidzi yang mensahihkan, nggak ada masalah. Maka kita naik mimbar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan sahih, bahwasanya ada 3 orang yang dibenci oleh Allah, 1 2 3. Orang yang dicintai oleh Allah, 1 2 3. Tapi kalau saya biasanya, saya jujur, hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi minimal ada yang mensahihkannya. 1 Tirmidzi, 2 Hakim, 3 Zahabi, 4 Ibnu Hibban, ada 4 orang yang mensahihkannya. Demikian Pak. Jadi mengikuti salah satunya nggak apa-apa. Maka kalau kapan mengikuti yang mensahihkan silahkan, nggak ada masalah. Karena kita bukan ulama. Penaknya tidak jadi ulama itu gitu, boleh ngikut. Tapi kalau kita ulama nggak boleh ngikut. Pendapatmu piye? Kamu bisa meneliti kok. Ulama itu bisa meneliti. Kalau bisa meneliti, teliti sendiri, yakini sendiri. Tahu yang bukan ulama seperti kita enak. Oh ada 2 pendapat. Tapi jangan hawa nafsu memilihnya. Wah penake melu iki wae, soalnya iki gampang. Sehingga nanti madhabnya madhab gampang, semua yang gampang dipilih. Kalau begitu caranya jadi munafik nanti. Jangan pilih yang gampang, jangan ya. Tapi mana yang kita cenderung kepadanya dari sisi misalnya kalau tadi yang mensahihkan ternyata lebih banyak, nah, saya ngikuti yang mensahihkan misalnya. Gitu Pak.
artinya dari yakin itu Dari mana Pak? yakin, Dhaif? yakin. Yakim. Yakim itu apa? Katanya itu Saya nggak tahu yakim itu apa maksudnya. itu yang satu yang Albani kan membuatnya buat jamu. Itu kalau jamu itu jamu. Apa? Kalau jamu itu artinya kan Jami' bukan baik. Dhaiful Jami' itu nama kitab. Ya, nama kitab namanya Dhaiful Jami' Shaghir, disingkat menjadi Dhaiful Jami'. Jadi Syekh Albani mendhaifkan dalam kitab Dhaiful Jami', Dhaiful Jami' nomor 2610. Ada di sini juga di Maktabah Syamilah. Dhaiful Jami' itu 2 jilid, Sahihul Jami' itu 1 jilid. Dhaiful Jami' itu hadis-hadis yang dhaif dari kitab Jami'us Shaghir, dikumpulkan oleh Syekh Albani jadi 2 jilid. Sahihul Jami' itu hadis-hadis sahih dari kitab Jami'us Shaghir, dikumpulkan oleh Syekh Albani jadi 1 jilid. Jadi asalnya Imam Suyuti punya kitab namanya Jami'us Shaghir. Nah, ini hadisnya campuran, ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, oleh Syekh Albani diteliti, oh ini ada yang dhaif, ditaruh di kitab yang lain. Yang sahih dimasukkan dalam kitab satunya lagi. Demikian. Monggo. Oke. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya langsung pamit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.